Kaliana, aku tuh udah cantik belum sih nih? Kamu tuh udah cantik sekali loh Kak Cer. Masa sih? Aku tuh kayak ngerasa belum cantik gitu loh. Aduh. Ya ampun, kita tuh ternyata udah rekaman Kaliana. Iya. Astaga. Ternyata kita sudah mulai loh Kak Cer. Sorry adik-adik. Yuk kita sapa dulu ya adik-adik ya Kak. Oke. Nah, selamat pagi adik-adik. Apa Halo kabar? adik-adik. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Tadi Kak Cherry tuh lagi ngobrol sama Kaliana. Kak Cherry tuh kayak ngerasa kurang cantik gitu loh Kak. Padahal sudah cantik banget loh ya adik-adik Kak Cherry itu. Keren. Kak Cherry, kakak ingat gak sih? Kalau kita semua ini kan ciptaan Tuhan. Kita semua cantik-cantik loh. Kita semua ganteng-ganteng di mata Tuhan. Ya. Nah, biar Kak Cherry tambah yakin, kakak ajarin satu buah lagu ya, Kaliana ya. Ya, lagu yang baru buat kita semua adik-adik, kita belajar bersama-sama. Yuk, Judul kita belajar lagunya Ku Istimewa. Wah, ku istimewa. Ayo Kak, kita belajar yuk. Ayo Kak Sam, kita belajar sama-sama. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan katakan ku istimewa. Wah, lagunya pas banget sama aku tadi tuh Kaliana. Gimana kalau kita ulang lagi lagunya? Boleh. Kita ulangi lagi ya adik-adik ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan katakan ku istimewa. Nah, kalau begitu, tadi kita udah ngerasa istimewa. Sekarang gimana kalau Kaliana kita berdoa dulu? Kita dari tadi belum doa pembuka loh. Ya, oke. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan menyertai kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Dan kami boleh ngerti setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Cherry pas
pasti sudah merasa cantik nih ya sekarang. Betul Kaliana. Kakak udah ngerasa cantik dan istimewa sekali karena kakak tahu kakak dihargai dan sangat berharga di mata Tuhan. Gitu. Kaliana juga cantik. Oh banget Kak. Iya, nggak ganteng nggak Cherry, tapi cantik ini, Iya. bener. Pas tuh Kak dengan tema kita hari ini, setiap orang berharga di mata Tuhan. Oke, wih, aku jadi udah nggak sabar nih Kak dengar cerita firman Tuhan. Apa ya firmannya hari ini? Kalau gitu, kita segera siapkan Alkitab ya, adik-adik. Tapi adik-adik, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Masih ingat dong? Ayo Kak Sam. Adik-adik, kita berdoa sebelum kita membaca firman. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk membaca Alkitab dan mengerti tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu dari Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Riyama. Tuhan, berkati Kak Riyama Tuhan, semoga Kak Riyama dapat menyampaikan cerita dengan baik sehingga kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita panggil Kak Riyama. Yuk kita panggil yuk Kak. Kak Riyama. Mana ya Kak Riyama ya? Kak Riyama. Yuk adik-adik udah gak sabar nih Kak. Panggil lagi yuk Kak. Yuk Kak Riyama. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu
terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Terima kasih Kak Ceri dan Kaliana. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah melihat tayangan yang menceritakan tentang pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah setiap orang berharga. Kita berharga di mata Tuhan, karena Tuhan telah menebus kita dengan darahnya melalui pengorbanan kayu salib. Kita disayang Tuhan, kita dijaga Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membuang kita, hanya karena kita tidak sempurna. Adik-adik, bagi Tuhan Yesus, setiap orang berharga. Di mana pada pembacaan firman Tuhan pagi ini menceritakan Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang yang berada di daerah Gerasa. Orang ini dianggap berbahaya karena dia sedang kerasukan roh jahat, sehingga dia dikucilkan, dia diasingkan, dipisahkan dari keluarganya. Bahkan dia diikat tangannya dengan rantai supaya dia tidak melukai dirinya sendiri atau melukai orang-orang yang ada di sekitar situ. Tetapi karena kuatnya roh jahat yang menguasai tubuhnya, jadi rantai yang mengikat tangannya itu lepas, putus. Tuhan menghargai setiap kita manusia, sehingga ketika melihat orang tersebut, di mana saat itu Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan bersama murid-muridnya, kita tahu bahwa Tuhan sayang kepada semua orang. Semua orang itu siapa? Kita, kakak, adik-adik, mama, papa, juga orang-orang di sekitar kita. Tidak memilih-milih yang tinggi, yang pendek, seperti yang tadi Kak Ceri dan Kaliana bilang, yang cantik, yang ganteng. Tidak hanya itu saja. Tuhan mengasihi kita semua. Kita manusia yang menjadi ciptaannya. Orang yang sedang kerasukan setan ini pun, yang sedang kerasukan roh jahat, juga merupakan ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menghampiri orang tersebut dan memulihkan kembali kesehatannya. Ketika Tuhan Yesus menghampiri orang tersebut, rupanya roh jahat ini tahu adik-adik. Jadi roh jahat itu bilang kalau tidak diusir dari tempat tersebut. Tapi Tuhan Yesus memindahkan roh jahat itu ke hewan yang ada. Kebetulan di tempat itu ada hewan babi. Wah, di situ ada hewan babi tuh banyak. Kebetulan ada hewan babi jumlahnya sampai 2000 ekor. Nah, Tuhan Yesus memindahkan roh jahat itu yang tadinya ada di tubuh si bapak itu, memindahkan ke hewan tersebut. Nah, roh jahat itu dipindahkan ke hewan tersebut. Yang ada hewannya jadinya melompat ke dalam danau. Wah, padahal hewannya tuh, hewan babinya banyak. Nah, yang disembuhkan oleh Tuhan hanya satu orang. Wah, satu orang dengan hewan yang jumlahnya 2000. Wah, adik-adik bisa bayangkan, satu
banding 2000. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, yang dipilih Tuhan adalah si bapak ini, bapak yang kerasukan roh jahat. Karena setiap orang berharga, demikian juga bapak ini, bapak yang kerasukan setan, sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan memulihkan kembali kesehatannya. Sekarang si bapaknya sudah kembali sehat, kembali normal, dan dia bisa kembali ke keluarganya, dapat bertemu dengan keluarganya yang selama ini terpisah. Wah, luar biasa. Ada sukacita. Buat siapa? Buat keluarganya, buat orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi orang-orang yang memiliki hewan babi tadi, yang hewan babinya lompat ke dalam danau, marah karena hewan ternaknya menjadi hilang, mati karena loncat. 2000, ya adik-adik ya, bayangkan. Sementara yang disembuhkan oleh Tuhan 1 orang. Sungguh, bagi Tuhan Yesus, 1 jiwa manusia ini lebih berharga dibandingkan hewan babi tersebut. Karena sangat berharga, kita berharga di mata Tuhan, kita sangat istimewa di antara ciptaan Tuhan. Kitalah manusia yang lebih berharga. Seperti tadi nyanyian yang sudah adik-adik nyanyikan, ku istimewa, ku istimewa. Karena istimewa. Jadi Tuhan mengasihi kita apapun yang menjadi kekurangan kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita kalau kita melakukan kesalahan, kita tidak selalu mengulang-ulang. Walaupun Tuhan memang mengasihi kita. Jadi kalau adik-adik ada melakukan kesalahan, umpamanya mamanya bilang, nanti jangan lupa ya tidur siang. Tetapi asik main handphone, asik main game, sampai lupa tidur siang. Akhirnya malam-malam waktunya untuk belajar udah nggak bisa lagi karena ngantuk. Nah, kita sudah melakukan kesalahan ya. Walaupun melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap sayang. Tuhan nggak mau membuang kita begitu saja. Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika orang yang dirasuki roh jahat itu telah pulih, orang itu mau mengikut Tuhan Yesus. Aku mau ikut Tuhan Yesus Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan, kamu tidak usah mengikut kami, tetapi kembalilah ke keluarga, kembalilah ke rumah. Tuhan Yesus meminta kepada si bapak ini untuk kembali ke rumah dan menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, apa yang sudah dialami oleh si bapak ini, kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi si bapak ini tidak usah ikut dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tapi dia tetap tinggal di rumahnya, tetap tinggal di keluarganya, tetapi terus menyampaikan tentang sukacita dan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sangat berharga karena diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Kalau Tuhan memberikan keindahan pada bunga-bunga, burung, juga pemandangan yang lain, tetapi kita jauh lebih berharga dari itu semua. Ketika kita dikucilkan, sama seperti si bapak yang kerasukan roh jahat, dia dikucilkan, diasingkan. Kita akan merasa sakit hati, kita akan marah, tidak senang. Mungkin kalau kita pas lagi ada di kumpulan, lagi berkumpul, di tengah-tengah mereka, kita langsung pergi, kita langsung menghilang. Tetapi itu yang terjadi kalau di dunia, cara dunia, ya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan kita sangat berharga di mata Tuhan. Sejelek apapun kita di mata orang lain, seburuk apapun kita di mata orang lain, karena kita nggak bisa main bola umpamanya, tetapi kita ada talenta yang lain. Gara-gara kita nggak bisa main bola, terus kita tidak ditemani. Jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan marah. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Jadi, jangan gara-gara kita dikucilkan, tidak ditemani, karena tidak bisa main bola, terus kita marah. Tuhan Yesus
mengasihi kita, jadinya kita bisa melakukan hal yang lain. Bukan hanya tidak bisa main bola, kita bisa bermain yang lain, umpamanya main badminton, main basket. Kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu marah, karena kita tidak ditemani. Nah, adik-adik, karena kita sangat berharga di mata Tuhan, kita patut mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun. Berhenti mengeluh dan jangan bersungut-sungut. Yang kita harus lakukan adalah sekarang kita mau tetap selalu taat, setia, dan menunjukkan sikap perilaku yang baik, serta menghargai kepada sesama kita. Seperti apa ya Kak kira-kira? Wah, yang paling gampang, paling mudah ketika kita di rumah. Kalau di rumah ada mbak, karena berharga, setiap orang berharga, jadi yang punya mbak di rumah, jangan kita suruh-suruh, "Mbak, ambilin dong tas aku yang di depan. Mbak, beresin dong nih, sepatu aku berantakan." Coba kalau adik-adik bilang kepada mbaknya, "Mbak, boleh minta tolong diambilkan tas saya ada di depan. Mbak, minta tolong dong mbak, kamar saya berantakan nih. Ayo kita sama-sama bantu untuk membereskan kamar ini supaya rapi." Nah, adik-adik, itu ungkapan penghargaan kepada sesama manusia. Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi menghargai sesama kita manusia. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini, setiap orang berharga, kita pun mau menunjukkan perilaku, sikap sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai anak Tuhan yang mengikuti perintahnya, mengikuti apa yang ditulis, apa yang dimuat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sangat menghargai kita. Senakal-nakalnya kita, Tuhan masih sayang kepada kita. Itu karena berharga. Jadi supaya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak sia-sia, Kakak mengajak, marilah kita berbuat baik dengan sesama kita. Kita harus menghargai mereka. Kalau kita mau dihargai, bukan dihargai dengan uang, tetapi kita mau mengasihi mereka, menolong mereka, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Kalau adik-adik menyampaikan kepada teman-teman kalian dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, tentu teman-teman kalian merasa senang. Jadi contohnya kalau kakak ngomong ke teman kakak, "Ayo kita pergi sama-sama." Mengajak dengan kalimat yang baik, tentu yang diajak merasa senang sekali. Setiap orang berharga. Tuhan memberikan damai dan sejahtera kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, agar kita mau untuk saling mengasihi, saling menghargai sesama kita. Bukan hanya di rumah saja, tetapi di lingkungan kita. Kita sampaikan dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik. Kalau kata sekarang yang lagi ngetren, kata-kata yang positif, sehingga orang-orang yang mendengarkan juga senang, hatinya senang, hati gembira, tentu menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk saling menghargai, karena kami adalah berharga di mata Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tetap selalu setia dan taat hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mas, kemarin kan hujan terus tuh, masuk ke dapur ya? Iya. Terus repot nggak beresinnya? Repot. Repot? Kamu jadi nggak tidur ya? Enggak. Tidur di atas sebentar.
bangun-bangun setengah 9. Ya ampun. Kesel nggak? Sebel nggak? Namanya banjir ya. Namanya juga musim hujan ya. Tapi tetap semangat kan? Belajarnya masih benar kan? Oke, mantap. Semangat ya. Nih, Bu Guru kasih vitamin. Biar sehat. Ya. Jadi belajarnya tetap semangat walaupun sempat kena banjir dikit. Oke? Oke, makasih ya Uma ya. Oke, suratku sudah jadi. Aku mau kasih surat nih buat temenku yang lagi sakit. Memberikan penguatan buat dia biar tetap semangat. Oke ya, nanti aku kirim. Masukkan amplop dulu. Nah kan, kita belum bisa ketemu ya. Jadi, kita pakai surat aja supaya dia tetap semangat. Oke, sudah jadi. Nah, adik-adik, Sunday School Project kita kali ini, kita bisa memberikan kata-kata semangat, ucapan terima kasih, atau kekuatan nih buat orang-orang di sekitar kita. Seperti tadi Kak Vita, memberikan kado untuk anak-anak yang kebanjiran kemarin minggu lalu. Ya, lalu diberi semangat oleh Kak Vita. Alexa tadi memberikan kata-kata terima kasih untuk Mbak yang selalu membantu di rumah. Kali dia menulis surat untuk teman yang sedang sakit yang mungkin masih dirawat di rumah sakit atau tidak bisa keluar dari rumah. Nah, adik-adik, banyak ya yang bisa kita lakukan. Adik-adik bisa selalu mengucapkan kata-kata terima kasih kepada guru-guru di sekolah yang ngajar adik-adik. Ya kan? Pasti mereka juga senang loh kalau adik-adik mengucapkan terima kasih dan kata-kata semangat. Atau kepada teman-teman, ya, teman, kepada papa mama juga, dan juga bisa kepada mbak yang membantu di rumah. Banyak yang bisa kita lakukan. Oke, jadi seminggu ini lakukan ya Sunday School Project kita. Kaliana, aku tuh senang sekali mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan tuh luar biasa ya Kak. Kita tuh sangat berharga gitu di matanya. Iya, betul. Firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk terus bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu menerima kita dan mengasihi kita selalu. Walaupun kita seringkali nakal ya Kak Ceri. Betul itu walaupun Kak. kita nakal, Tuhan tetap baik sama kita ya. Nah Kak, ada ayat hafalan loh yang akan aku bagikan ke adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Gini nih Kak. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Coba Kak, luar biasa memang. Kak, ayat hafalan ini luar biasa. Kita ulangi gimana Kak? Betul adik-adik. Yuk kita hafalkan bersama ya. Tapi sebelumnya Kakak kita ulangi bersama-sama Yuk, ya. yuk. Dari Yesaya 43 ayat 4a. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, kunya itu Tuhan kan ya Kak ya. Berarti betul. kita tuh berharga sekali di mata Tuhan. Kalau kita sudah dikasih oleh Tuhan, berarti sepantasnya kita tuh bersyukur ya Kak. Iya Kak, sebagai ungkapan syukur kita, hari ini kita akan membawa persembahan Kak di hadapan Tuhan ya. Nah yuk adik-adik siapkan celengannya ya. Nanti di akhir bulan adik-adik boleh minta papa mama untuk memberikannya ke gereja.
ya Kak Teri. Nah, Atau- sambil kita membawa persembahan, Iya. kita nyanyi betul. yuk Kak. Yuk. Gimana kalau kita nyanyi ini? Yang di sini aku bawa Tuhan, tapi sekarang kita nyanyi yang bait kedua. Tanganku kecil itu Kak. Oke, oke. Ayo Kak Sam. Tanganku yang kecilnya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, yuk mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan berkat bagi keluarga kami. Terima kasih untuk berkat Papa Mama yang Engkau berikan sepanjang minggu ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau masih memperbolehkan kami untuk menyisihkan sebagian dari apa yang kami punya untuk menaruhnya di celengan dan kami akan memberikannya ke gereja. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang sangat memberikan kami kemuliaan dan kami sangat berharga di mata-Mu. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak, kita sudah mau selesai ibadah nih Kak. Yo. Cepet banget ya. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagi ya. Oke. Untuk mengingatkan kalau kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita dan mau terus menjadi sahabat kita. Iya Kak, bener. Kita tuh berharga di mata Tuhan loh, dan betul. sangat dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dan luka penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa, kemudian kita akan nyanyikan terima kasih padamu Tuhan. Ayo, kita berdoa dipimpin oleh Kaliana. Ayo, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, apapun kami, apapun kenakalan kami, tetapi Engkau tetap mengasihi kami, karena kami berharga di mata-Mu. Tuhan, bila sebentar kami akan menutup ibadah ini, biarlah Engkau tetap menyertai kami semua di sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Adik-adik, sekolah minggu telah usai. Yuk.
paling